Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Harap juga semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dwi, doa Dwi. Aku mimpin doa, Bu. Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai dan pelajaran dari kita, terlebih kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Oke, sebelumnya, sebelum materi ini kita lanjutkan, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang tahu materi kita minggu lalu? Siapa yang tahu? Minggu lalu, Ya, siapa ini? saya, Bu. Ya, Ulfa. Minggu lalu kita belajar tentang sistem pencatatan periodik, Bu. Ya, minggu lalu kita belajar tentang pencatatan sistem periodik. Nah, untuk minggu ini kita belajar tentang pencatatan persediaan barang dagang dengan sistem perpektual, khususnya metode FIFO. Udah, jadi semuanya bahan ajar yang telah Ibu berikan kepada kalian. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu media pembelajaran yang akan Ibu bagikan sebagai pegangan kamu untuk melihat apa yang akan Ibu sampaikan di topik ini. Oke, kita lihat. Tujuan kenapa kita belajar mengenai persediaan barang dagang ini? Yang pertama itu supaya peserta didik bisa melakukan perhitungan pencatatan persediaan sistem perpektual metode FIFO. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem periodik, minggu ini kita belajar tentang metode FIFO. Nah, dari sini kita sudah tahu FIFO itu singkatan daripada first in, first out. Sama dia dengan sistem periodik. Nah, hanya saja kalau dia di metode perpektual, kita menggunakan yang namanya kartu persediaan. Selamanya atau tidak terus-menerus. Hanya ketika dia dibutuhkan baru kita buat pencatatan. Tapi kalau di dalam sistem perpektual ini, kita mengetahuinya ketika terjadi transaksi. Jadi data itu langsung kita tahu. Ya, ini dia. Sudah? Coba baca dulu dia. Apa itu sistem perpektual? Barang dagang, setiap arus masuk dan arus keluar persediaan di gedung beserta harganya. Dicatat secara rinci pada kartu stok yang dibuat tiap-tiap jenis persediaannya, Bu. Ya. Ya. Jadi kalau dia sistem perpektual, dia dicatat setiap arus masuk barang itu. Jadi yang di sini adalah harga. Berapa harga barang yang masuk pertama sekali, itu yang akan kita keluarkan. Kita lihat contoh soalnya. Unit dikali 50.000 unit, maka hasilnya 50 juta. Ya. Oke, Ibu rasa ini tidak sulit karena ini tinggal mengalih-alihkan kita. Nah, kalau yang namanya pembelian kita membeli barang, berarti ada barang yang masuk. Kalau kita melakukan penjualan, berarti ada barang yang keluar. Diingat aja, kalau barang masuk, oh berarti pembelian. Kalau barang keluar, oh berarti penjualan. Ya, jadi kalau metode FIFO ini berapa harga per unit barang yang masuk, itulah yang pertama kali dan itulah yang pertama kita keluarkan. Nah, Ibu tanya dulu, si Putri, mana duluan masuk barangnya? Tanggal 5 atau tanggal 20, Putri? Iya, pintar. Yang pertama kali masuk adalah tanggal 5. Berarti yang pertama kali kita keluarkan adalah yang tanggal 5. 5. Oke, di sini di tanggal 15 Desember ada penjualan. Penjualan kan tadi Ibu bilang adalah barang keluar. Ya kan? Berapa unit barang yang keluar? 800 unit. Berarti dari manalah yang 800 unit ini kita keluarkan? Dari persediaan masuk. Nampak nggak yang Ibu kasih nih? Medianya ini. Nampak, Bu.
Nampak ya? Kalau nggak nampak, kasih tahu sama Ibu, biar Ibu jelaskan secara manual. Oke? Ya, Bu. Oke, kita lihat ya, Nak ya. Kita menggunakan pembelian, di mana yang kita tahu, pembelian merupakan barang masuk, sementara penjualan merupakan barang keluar. Dalam contoh transaksi PT Santoso, persediaan barang disingkat dengan PBB dan kode barang diberi kode B1. Nah, karena kita melakukan pencatatan persediaan barang dagang dengan sistem perpetual Sampai di metode. situ, ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Saya mau bertanya, Bu. Ya, apa itu? Coba dibuka dulu maskernya, Nova. Coba dulu, biar Ibu tengok dulu wajah cantikmu itu. Oke. Saya mau bertanya, Bu. Kenapa kita tidak memakai harga jual saja, Bu? Iya. Kenapa tidak kita pakai harga jual saja? Nah, karena kita ini kan tentang persediaan barang dagang. Jadi kalau yang namanya persediaan barang dagang, yang kita pakai itu adalah harga beli. Jadi kalau ada harga jual, abaikan saja. Kenapa? Supaya kita tahu berapa harga pokok barang yang ada di gudang. Atau berapa persediaan awal yang ada di gudang atau persediaan akhirnya. Jadi harga jual itu bukan urusan daripada bagian daripada persediaan. Ya. Jadi diisi nama kelompoknya, kemudian kita lihat apa soal yang Ibu tampilkan. Jadi ada soal, coba kamu diskusikan sebentar. Dia yang 320 unit itu kan penjualan. Dijual dengan harga 21 juta rupiah per item. Itu diambil dari mana ya? Itu kan udah yang nomor 3 kan? Itu gimana ceritanya? Boleh tolong? Pertama dia di 300 unit. Kita penjualannya 320. Itu pertama diambil ke 300 unit dengan harga yang 15 juta. Baru sisanya kan ada 20 unit lagi. 20 itu kita ambil dari pembelian 250 dengan harga 13 juta. Gitu. Oke. Nanti dilanjutkan diskusinya. Ngerti. Nanti dilanjutkan diskusinya di luar Zoom kita ya, Nak ya. Karena ini adalah materi diskusi. Ibu harap hasil diskusinya nanti dikumpulkan di GCR. Jangan terlambat karena materi ini akan kita lanjutkan di minggu depan. Jadi sampai di situ dulu untuk topik diskusi kita. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Oh ya, siapa ini? Maria, Bu. Oke, Maria, tunjukkan wajahnya, Maria. Jadi, Bu, di Vivo itu kan first in, first out. Jadi barang yang pertama masuk, itu barang yang pertama kali dikeluarkan. Terus, dalam menghitung persediaan barang dagang. Oke, maaf ya, tadi. Jadi metode Vivo itu kan, Bu, first in, first out. Jadi barang yang pertama kali masuk, itu juga barang yang pertama kali dikeluarkan. Terus saat menghitung persediaan barang, harga jualnya diabaikan saja, kecuali saat menyusun laporan keuangan. Iya, pintar. Jadi kalau yang dikatakan dengan metode perpetual, yang membedakannya dengan metode periodik itu pada saat pencatatannya menggunakan kartu persediaan. Kalau di sistem periodik kan kita tidak menggunakan kartu persediaan kan, tapi kalau di sistem perpetual kita menggunakan yang namanya kartu persediaan. Nah, kalau yang dikatakan dengan metode FIFO berarti first in, first out. Berarti harga barang yang pertama kali masuk itu yang pertama kali kita keluarkan. Berapa jumlah barang yang pertama kali masuk itu yang pertama kali kita keluarkan. Oke, sampai di sini. Materi ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan ke metode FIFO untuk minggu depan. Jadi sampai di sini, tetap jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Tetap semangat. Sampai ketemu dan sampai jumpa.